Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu annahu la ilaha illallah wahdahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nusalli wa nusallim ala habibina al-Mustafa Muhammad ibn Abdillah alladhi qad ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi amrihi haqqa jihadihi hatta ya'tina al-yakin, amma ba'du. Syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat. Tentu pada minggu ini nikmat itu sangat terasa sekali. Makanya tadi di kajian pada subuh langsung sepi jamaahnya karena sedang bersyukur. Sukacita mempersiapkan banyak lomba 17-an. Ini juga sepertinya sama ini, mencurahkan rasa syukur, jadi berkurang jamaahnya ini. Itu juga harus dimaknai sebagai bentuk syukur. Kalau melakukannya diniatkan untuk memberikan rasa syukur, mudah-mudahan seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan hari ini di segala tempat di penjuru Indonesia itu dimaknai sebagai ibadah. Harus begitu, harus diniatkan selalu untuk ibadah, karena memang menunjukkan rasa syukur, sukacita atas kemerdekaan yang memang itu nikmat yang tiada terhingga. Sampai dengan detik ini Palestina belum mendapatkan kemerdekaannya. Kita mendapatkan dengan tumpah darah dan bukan diberikan. Itu bedanya dengan negara-negara lain diberikan. Maka harus diniatkan dulu, niatnya adalah untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Maka rasa syukur itu harus juga diimbangi dengan praktek-praktek yang sesuai dengan syariat Islam tentunya. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Alhamdulillah, kali ini kajian kita melanjutkan tema sebelumnya, karena memang yang diminta adalah fikih muamalah, dan muamalah yang pertama yang dibahas adalah Kitabul Bai'. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas lughatan, kemudian istilahan atau secara bahasa jual beli itu apa, secara istilah jual beli itu apa. Kemudian ada beberapa pertanyaan pada pertemuan sebelumnya, dan yang masih mengganjal sebetulnya ada sebuah pertanyaan pada pertemuan kemarin yang nanti akan kita sampai pada pembahasan itu. Tapi tidak mengapa kita jelaskan pada pembukaan, karena mungkin banyak pedagang di sini, jadi harus hukum itu selesai. Terakhir itu yang belum dibahas adalah pertanyaan tentang jual beli napa Bu? Ijo niku napa? Tebasan ngoten nggih. Nggih. Itu bagaimana, ijon atau tebas begitu ya. Saya membeli padi begitu langsung satu lahannya sekalian begitu ya, dan tidak ditimbang. Nah, itu bagaimana? Atau mangga yang masih ada di atas belum diturunkan, belum ditimbang, itu kan nanti ada yang rusak, ada yang busuk, ada yang dimakan kelelawar. Itu kan bisa merugikan pembeli. Nah, itu bagaimana hukumnya? Ada dua hadis untuk menjelaskan hukum terkait dengan jual beli ijon atau tebas. Tapi kan sebetulnya praktek tebas itu ada macam-macam
Ada prakteknya itu jual beli tebas, dan yang tadi disampaikan masih biji baru nanam padi sudah ditebas. Engko maring nyong ya, harus dijual ke saya ya, begitu ya. Ini uang mukanya. Atau ada praktek yang kedua, sudah layak panen begitu kemudian dibeli. Nah, itu kan prakteknya macam-macam. Tapi intisari dari seluruh praktek yang ada itu ada di dua hadis. Dua hadis ini disandarkan pada perkataan sahabat yang merujuk kepada sunnah fi'liyah wa takririyah Nabi Muhammad. Sunnah fi'liyah niku napa? Ada sunnah kauliyah. Sunnah kauliyah berarti sabda Nabi langsung, saya mengizinkan, itu perkataan langsung. Ini bukan sunnah kauliyah tapi fi'liyah, perbuatan Nabi Muhammad yang sahabat menuturkannya. Kalau dari Anas bin Malik, beliau mengatakan Nabi itu melarang baik jual beli thamar atau buah sampai yabdu, sampai dia itu matang, ya sedikit matang atau sudah layak kelihatan. Ini dari sahabat Anas. Atau tamar, atau juga sama, baik itu kurma atau anggur yang masih biji itu tidak boleh dijual kecuali sampai matang, itu baru boleh dijual. Maka acuan hadis Anas ini, maka tidak boleh otomatis jual beli tebasan tadi ya. Itu kan kalau tebasan berarti ada dua hal kalau tanyakan ibu tadi. Hal yang pertama, belum masak sudah dibeli. Kemudian yang kedua itu kan jumlah atau betul-betul satu wilayah ya borongan begitu ya, dan tidak tahu. Jadi kan bagaimana kira-kira ada larangan dari sahabat Anas bin Malik ini yang menyandarkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti hal yang pertama, jual beli buah atau sayur atau apapun itu yang belum tampak, itu dengan landasan hadis dari sahabat Anas bin Malik. Beliau menuturkan Nabi melarang, berarti itu sunnah fi'liyah Nabi Muhammad atau perbuatan yang pada zaman Nabi Muhammad Nabi sudah melarangnya. Terus kalau mangga yang belum mateng dibeli untuk rujak lutis, ibu-ibu ini senang banget nih. Itu bagaimana? Itu bisa dimanfaatkan tidak? Bisa ya, bisa dimakan sudah kan? Namanya mangga apa Bu? Pentil ya Mas ya? Iya. Itu kan bisa dimakan, berarti bisa dimanfaatkan untuk orang yang suka. Sebetulnya nanti akan kita masuk kepada syarat jual beli. Di antaranya yang nomor 2 adalah intifa' bihi, bisa dimanfaatkan. Tadi kan Nabi Muhammad mengatakan tidak boleh menjual buah sampai dengan yabdu. Kata-kata yabdu itu bukan betul-betul matang, tapi kira-kira bisa dimanfaatkan. Kalau masih biji baru keluar tunasnya padi begitu ya, belum bisa diapa-apakan. Tapi kalau mangga tadi setengah matang sudah bisa dipanen karena ada kebutuhan yang memang dimakannya setengah matang. Boleh berarti. Yang kira-kira dimanfaatkannya sudah bisa tadi ya. Mangga, malah pisang juga kalau panen jangan sampai matang banget. Kalau matang banget dipanen nanti dikirim dari Purwokerto ke Surabaya sudah busuk. Kan begitu nggih. Jadi maksudnya yabdu itu kira-kira, badai yabdu itu kira-kira sudah bisa dimanfaatkan sesuai dengan hitung-hitungan si pedagang tadi. Dengan hitung-hitungan tanggal matangnya yang biasa dimengerti oleh petani. Jadi yang pertama dengan hadis Anas bin Malik ini
memang tidak boleh dari mulai biji, tidak boleh. Tetapi kalau sudah yabdu, sedikit kelihatan, maka sudah bisa diperjualbelikan. Itu kalau satuan gitu Bu ya. Nah ini kan kalau tebas tadi kan satu pohon udah saya lepas ke kamu, silahkan. Itu kan berarti hukum yang berbeda atau sama. Hukum yang berbeda. Kalau satuan mungkin ya 1 kilo kelihatan. Nah ini kalau betul satu pohon, maksudnya diunduh entah berapapun dapatnya, silahkan ambil, harganya sekian. Itu kan biasanya lebih murah. Lebih murah atau lebih mahal Bu? Murah karena borongan. Kan itu bagaimana? Tidak tahu jumlah kiloannya, tidak tahu busuk atau tidaknya, berapa banyak yang gagal, kayak borongan satu pohon atau 1 hektar untuk duren kan pasti lebih murah. Pasti lebih murah. Buat pedagang suka sekali itu. Karena nanti dijualnya satuan. Atau mangga juga sama. Nah, untuk hal ini adalah datang dari sahabat Ibnu Umar. Jadi kalau yang pertama tadi datang dari sahabat Anas bin Malik. Ini langsung disebutkan sumbernya saja biar jelas. Kalau jual beli buah yang belum masak, itu landasannya dari sahabat Anas bin Malik. Nah kalau Ibnu Umar ini beliau menuturkan kunna nashtari ta'am jifan. Jifan ini artinya adalah jual beli borongan. Fa yahmiluhu ila ahlihi. Jadi memang pada waktu Nabi Muhammad masih hidup, para sahabat pun melakukan jual beli borongan. Namanya borongan ya sudah, borong 1 hektar mangga ya ada yang baik, ada yang buruk. Manfaat buat petani, maka barangnya atau hasil kebunnya selesai dan dia mendapatkan untung. Manfaat buat pembeli pun sama, buat penjual tadi ya, pemborong tadi, dia mendapatkan untung karena menjual dengan satuan kiloan. Itu akan mendapatkan sama-sama keuntungan yang sama. Jadi melalui hadis Nabi Muhammad fi'aliyah tadi, dari mulai apa yang disampaikan Anas bin Malik atau apa yang disampaikan oleh Ibnu Umar, maka jual beli borongan namanya beda-beda setiap daerah. Sah, diperbolehkan, kecuali tadi ya yang belum tampak, belum apa-apa sudah dibayarkan, baru nanam padi tiba-tiba langsung nanti jual ke saya, ini uang mukanya. Petani suka, nanti kalau gagal panen bagaimana? Yang rugi siapa? Yang borong yang rugi, kan begitu. Jadi kalau modelnya seperti itu sudah dibayar tunai dari awal, tidak diperkenankan. Kenapa? Sangat mungkin malah nanti gagal panen, maka pemborong yang rugi. Kecuali, ada kecualinya, membeli tapi modelnya uang muka. Ini uang muka, sudah baru nanam sudah kasih uang muka. Kalau nanti jadi hasil panennya, saya akan tambahkan sesuai dengan kesepakatan nanti. Jadi baru mengikat saja uang itu, baru uang muka saja. Nanti transaksi jadinya setelah kelihatan, oh ini bagus ini, berapa harganya, kemudian uang muka tadi dihitung kurangnya berapa, itu diperkenankan. Jadi ada beberapa hal dan kondisi, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang tidak boleh itu baru nanam sudah dikasih harganya. Nanti si petani juga rugi. Kenapa? Kalau seumpamanya hasilnya bagus sekali, harganya tidak sesuai, rugi. Karena apa? Karena sudah nerima uang, sudah habis, sudah dimakan. Harusnya dia bisa menjual 2 kali lipat dari harga awal. Jadi Islam menjaga kondisi-kondisi yang seperti tadi agar sama
keuntungan antara penjual maupun pembeli. Itu pertanyaan terakhir yang sebetulnya akan masuk pada pembahasan khusus nanti, tapi akan kita bahas sesuai dengan urutan yang ada di buku ini insyaallah wa biidznillah. Buku ini buku kecil fikih sunnah karangan daripada Sayyid Sabiq. Dulu saya membeli buku ini tahun 2004. Pertama kali saya sampai di Mesir. Buku pertama yang saya beli ini karena harganya murah, 25.000 3 jilid. Murah pol. Zaman segitu ya lumayan mahal Bu ya. 25.000 waktu itu ya masih mahal, tapi ya lumayan murah juga dibanding dengan kalau beli buku di Indonesia sudah mahal sekali. 25 dapat 3 jilid kecil ini. Baik, kita masuk pada pembahasan syurut ma'qud alaihi, atau ini ada syarat, dan salah satu syarat yang dibahas pertama adalah barangnya. Itu syaratnya apa saja barangnya, begitu ya, barang yang akan diperjualbelikan. Kalau sebelumnya itu syarat sighah atau ucapan jual beli, pertemuan yang sebelumnya sudah kita bahas. Kalau yang sekarang ini adalah syarat barangnya. Oke, bisa dicatat ya, nanti akan kita bahas satu-satu. Habisnya berapa waktunya ya kita sesuaikan saja, kalau tidak selesai maka pada pertemuan yang akan datang. Syarat yang pertama adalah toharah al-ain, atau barang yang diperjualbelikan itu harus toharah, suci. Barang najis tidak bisa diperjualbelikan. Toharah al-ain. Kemudian yang kedua intifa' bihi, mampu dimanfaatkan. Tadi salah satu contohnya adalah mangga, meskipun ada larangan di awal yaitu sampai yabdu. Yabdu maksudnya dapat dimanfaatkan tadi, bukan berarti sampai matang, betul-betul matang baru diperjualbelikan. Malah itu yang rugi petani, metik sudah matang sampai di pasar hanya bertahan sehari sudah busuk. Itu kan tidak bisa juga. Justru malah dipetik sebelum betul-betul merah buahnya atau kuning pisangnya, masih hijau petik. Karena itu akan jangka waktunya panjang, bisa bertahan beberapa hari, seminggu bisa. Maka intifa' bihi, dapat dimanfaatkan. Yang ketiga milkiyah al-aqid lahu, hak milik orang yang akan menjual. Jadi hak miliknya. Kemudian qudrah ala taslim, mampu diberikan, mampu diserah terimakan. Maka jual beli udara yang ada di sekitar kita itu tidak mampu diserahkan, tidak bisa diperjualbelikan. Atau jual beli air yang mengalir di sungai, itu tidak bisa diperjualbelikan. Al ilmu bihi, yang kelima diketahui. Yang tidak diketahui jual beli kucing dalam karung atau ayam dalam karung tidak bisa diketahui jumlahnya berapa. Atau mystery box untuk yang sekarang sedang marak. Nah, itu tidak bisa, al ilmu bihi. Nanti kita bahas satu demi satu. 6. Kemudian maqbudhon, itu yang terakhir. Mari kita bahas satu demi satu. Taharatul ain, dari mulai syarat yang pertama, tohir atau bersih atau suci. Li hadits Jabir annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha wa rasulahu haramal bai' khamr. Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamr. Kenapa khamr? Karena haram. Namanya haram berarti dia najis. Wal mayyitah. Mayyitah apa? Mayyit atau bangkai. Wal khinzir, babi. Wal asnam, asnam patung. Qila ya Rasulullah ara'aita syuhum maitah innahu yutla bihas sufun.
Ya Rasulullah, bagaimana dengan syuhum itu lemak dari binatang yang sudah menjadi bangkai? Binatang yang banyak lemaknya, napa mawon sapi wonten lemaknya nggih. Bangkai berarti kan dia mati sebelum disembelih begitu ya, tanpa disembelih dengan menyebut nama Allah. Itu diambil lemaknya bagaimana? Itu kan bisa bermanfaat. Lemaknya itu dijadikan minyak oles untuk sufun, perahu tradisional untuk menguatkan kayunya itu dioles menggunakan minyak tadi. Itu bagaimana? Atau juga bisa menjadi minyak untuk oles kulit begitu ya. Itu mayit. Itu bagaimana? La huwa haram, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak, dia itu haram. Wadh-dhamir ya'udu ilal bai'. Maksud daripada tadi adalah bukan minyaknya yang tidak diperbolehkan, tetapi dhamir ya'udu ila bai', jual belinya yang tidak diperkenankan. Wala hadza yajuzul intifa' bi syahmil mayyitah bi ghairil bai'. Kata penjelasan mu'alif tadi kan yang ditanyakan adalah jual beli minyak atau lemak dari binatang yang mati begitu ya. Mati tanpa menyebut nama Allah. Tapi intifaknya diperbolehkan karena merujuk kata ganti orangnya itu atau kembalinya dhamir itu kepada jual belinya, dalam artian memanfaatkannya boleh. Memanfaatkannya boleh. Syaratnya adalah tuhur atau suci. Sapi kan suci, kambing suci karena dia tidak haram. Berarti kalau lemak babi otomatis apapun itu memanfaatkannya tidak boleh, jual belinya juga tidak diperkenankan. Kalau ikan bagaimana? Ikan semuanya bangkai karena dia tidak disembelih. Ada yang pernah menyembelih ikan pakai bismillah? Banyak sekali, capek. Karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hallu maitatuhu," atau bahar laut itu semua yang meninggal di sana binatang laut itu halal mayitnya, alias dia tidak perlu menyembelih, sudah langsung lele dipukul peng. Itu kan biasa penjual di pasar begitu ya, tanpa bismillah langsung pukul kepalanya saja. Duh, mangan bangkai aku. Bukan, memang itu seperti itu. Memang seperti itu, tidak perlu membaca bismillah, meskipun membaca juga tidak masalah. Bismillah tak gitu. Kalau orang sudah terbiasa menyembelih pasti bismillah. Tapi tanpa membaca pun hillu mayitatuhum, mayit bangkainya nemu di pinggir pantai ada ikan besar masih hidup begitu, kemudian mati seketika, diambil dimanfaatkan, tidak masalah, bangkai. Karena memang seperti itu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau mau disembelih makan ikan teri gimana nyembelihnya, Bu? Capek banget. Udang bagaimana nyembelih, capek sekali itu. Taib. Hillu maitatuhu wa dhamir yaudu ila bait ala hadha yajuz intifa bi syahmil mayit bi ghairil bait. Qala Ibnu Qayyim fi A'lam al-Muwaqqi'in fi qauli haram qaulani. Jadi tadi mu'alif di sini mengatakan bahwasanya yang diharamkan itu jual beli bangkai tadi atau lemak bangkai. Adapun memanfaatkannya boleh selama bangkainya itu halal. Kalau yang haram ya sudah tidak diperkenankan. Adapun Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya kata-kata Nabi Muhammad la wa huwa haram, tidak, itu haram. Huwa, kata-kata huwa ini kalau menurut mu'alif itu maksudnya jual belinya tadi ya, bukan memanfaatkannya. Tapi kalau Ibnu Qayyim dalam kitabnya A'lam al-Muwaqqi'in, beliau mengatakan itu kembali, kata-kata huwa itu kembali af'al haram.
memanfaatkannya tidak boleh, kemudian juga jual belinya juga tidak boleh. Annal bai' haram wa in kana mushtari yashtarihi lidzalik. Jadi jual belinya tidak boleh, memanfaatkannya tidak boleh. Ada dua kondisi. Tapi muallif di sini menyebutkan bahwasanya, dan itu pendapat yang kuat, yang dimaksudkan sabda Nabi itu kata-kata huwa kembali kepada jual belinya. Jual beli binatang yang mungkin ketabrak dos gitu ya, kemudian si pemilik menjual lemaknya atau tulang belulangnya, itu bagaimana? Itu kan sama hukumnya. Nah, ini hadis yang pertama dari Jabir yang mengatakan tidak boleh dijual atau diperjualbelikan benda-benda yang binatang yang sudah mati begitu ya. Itu lemak, konteksnya lemak. Terus bagaimana kalau kulit? Hampir sama Ji, antara lemak dan kulit hampir sama. Kulit mungkin ada sapi tertabrak, lumayan kulitnya ini dikuliti kemudian dijual dan dijadikan beduk masjid begitu. Itu kan tidak disembelih dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Angsal boten kira-kira ngoten. Ini hadis dari Maimunah. Jadi ada dua hadis ya. Yang pertama tadi Jabir bin Abdillah yang menanyakan tentang lemak binatang yang tidak disembelih mati karena tidak sembelih nama Allah. Nabi mengatakan jual belinya tidak diperkenankan. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua datang dari Maimunah. Beliau mengatakan marra Rasulullah ala syat li Maimunah. Suatu saat Nabi Muhammad itu melintas dan melihat ada kambing milik Maimunah. Wajadaha mayyitah, dan kambing itu sudah mati. Faqala hala attakhattum ihabiha fadabihtumuhu wantafa'u bihi. Kenapa kamu tidak ditibak? Tibak itu artinya disamak, kuliti dan diambil kulitnya tadi ya untuk dimanfaatkan. Dulu kulit-kulit binatang kalau sudah ditibak, sabda Nabi di tempat lain itu menjadi suci. Salah satu memanfaatkan kulit dari mulai tadi kan bangkai ya, untuk beralih dari bangkai yang tidak boleh dimanfaatkan menjadi suci, itu kulit di antara pengecualian. Maka kulit itu ketika disamak dan dijadikan dulu tidak menggunakan botol seperti ini, tapi menggunakannya botol yang terbuat dari kulit-kulit binatang. Nah, itu kalau sudah disamak maka menjadi suci. Yang penting binatangnya adalah binatang yang halal, bukan binatang yang tidak diperkenankan. Kulit babi maka tidak diperkenankan karena dari awal sudah najis. Kemudian Maimunah tadi kan Nabi melintas di kambingnya milik Maimunah. Kemudian Nabi mengatakan kepada seluruh sahabatnya, kenapa kamu tidak ambil kulitnya dan dimanfaatkan? Bisa buat pakaian, baju, bisa buat tempat minum, bisa buat apapun. Dompet juga bisa, atau sabuk juga bisa. Kemudian sahabat mengatakan, faqalu ya Rasulullah innaha maitah. Ya Rasul, bukankah itu sudah menjadi bangkai? Maitah. Faqala innama harrama akliha. Yang diharamkan itu memakannya. Ini hadisnya umum. Famana hadza annahu yajuz intifa' biha fi ghairi akli. Maka sabda Nabi tadi yang diharamkan itu kan memakannya, berarti seluruh yang bisa dimanfaatkan bisa asalkan tidak dimakan, termasuk diperjualbelikan. Sabdanya umum dengan keumuman hadis tadi. Kata-kata toharoh maksudnya adalah toharatul ain, bendanya toharoh, dalam artian bangkai tadi
Toharah juga, tetapi toharah untuk dimanfaatkan yang lain, bukan untuk dikonsumsi. Jadi kalau ada pertanyaan terkait dengan jual beli bangkai ayam untuk peternak ayam yang sangat banyak, ada yang beli, siapa yang beli? Peternak lele. Boleh tidak? Jawabannya oli ora kok. Lihat tadi teori sudah jelas teorinya. Boleh tidak Pak? Boleh. Pakai wani ibunya, terawani ibunya. Boleh. Kenapa? Nah itu sabdanya umum kan. Innama kata Nabi Muhammad, innama haram ma'akliha, yang diharamkan itu memakannya. Jadi kalau peternak ikan ada yang menawar dari peternak lele, meneh bangkainya dibuang ke saya hargai sekian, tentu harganya tidak sama dengan harga ayam segar, harganya turun bisa seperempatnya, bisa 10%-nya. Kenapa? Karena menjualnya bukan untuk konsumsi manusia tapi untuk lele. Boleh? Boleh. Sabda dari mana? Dari peristiwa kambingnya Maimunah radhiyallahu anha. Boleh ya? Boleh. Terus bagaimana dengan hadis Jabir tadi? Hadis Jabir tadi ihtimal sangat mungkin itu pertama kali. Jadi peristiwa pertama, jadi dikuatkan jadi peristiwa selanjutnya. Maka hadis Jabir tadi dianggap dikoreksi oleh hadis Maimunah. Begitu ya. Jadi yang pertama taharatul ain atau suci daripada barangnya tadi. Tidak boleh jual beli khinzir, khamar, tidak boleh. Baik. Jual beli apa? Marus. Marus itu darah yang dibekukan, darah sapi serot dikumpulkan, dibekukan, itu juga sama, itu tidak diperbolehkan. Jual belinya berarti dia bangkai, dia haram. Kalau bukan untuk manusia tidak masalah, mungkin untuk lele lagi direbus dikasih makan lele tidak masalah, selama dia tidak dikonsumsi untuk manusia. Baik. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, an yakuna muntafi'an bihi fala yajuzul bai' al hasyarat wala hayyah wala fa'rah illa idza kana yantafi'u bihi. Jadi menambahkan wa ajabu an hadis Jibril bi anna nahyi kana fi awali amri yaumin an kanu quraibil ahdi bil istijabati akliha. Antara hadis Jabir dan Maimunah tadi kan sedikit pertentangan. Hadis Jabir seakan melarang semua pemanfaatan bangkai, sedangkan di hadis Maimunah itu mengizinkan semua pemanfaatan bangkai selama tidak dimakan. Itu bagaimana penjelasannya? Di sini ada di keterangan, pertambahan keterangan, itu sangat mungkin terjadi sama seperti Nabi Muhammad pernah mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fal'an fazuruha. Nabi pertama kali melihat sahabatnya belum kuat imannya, Nabi mengatakan tidak boleh kalian berziarah kubur. Tapi kemudian setelah melihat sahabat sudah kuat akidahnya, maka fazuruha, silahkan sekarang ziarah kubur, tidak masalah. Maka antara hadis Jabir dan Maimunah seakan sedikit kontradiktif, tapi tidak. Hadis yang kedua itu karena memang setelah melihat karena pada peristiwa pertama para sahabat itu haditsil ahdi atau baru masuk dan memeluk Islam, maka belum kuat pemahaman fikihnya. Baru pada hadis Maimunah itu diperkuat kembali. Sudah dulu kan pernah dilarang, tetapi karena pemahaman fikihnya masih belum, maka sekarang yang diharamkan kata Nabi Muhammad akliha, makannya. Seluruhnya boleh dimanfaatkan selama hayawan tadi asalnya adalah hayawan atau binatang yang dihalalkan. Taib.
Ini untuk menjelaskan peristiwa dan dua hadis yang dipahami ada kurun waktu yang berbeda. Nah, untuk yang kedua, syarat yang kedua adalah bermanfaat. Ini waktunya sudah lumayan ini, tinggal tersisa sekitar 10 menit. Ibu-ibu, bapak ini kayaknya panitia semua ini. Ya, kita sudahi syarat yang kedua. Nanti kalau ada pertanyaan dikumpulkan bisa dijawab, kita jawab. Kalau tidak maka dilanjutkan pertemuan yang akan datang. Syarat yang kedua bermanfaat. Maka kata mu'alif dalam judulnya ini, fala yajuzu bai' hasyarat, maka hasyarat itu serangga tidak boleh diperjualbelikan. Ada yang jual jangkrik sini. Nanti ini kan baru pembukaan, jangan dititik dulu, masih koma ini. Serangga tidak boleh, koma. Wala hayyah, atau ular tidak boleh, koma, atau ulat begitu ya. Ada yang jual beli ulat sini? Banyak. Ada bos ulat sini. Itu malah menjadi komoditi yang sangat laris manis sekarang itu. Jangkrik, ulat begitu ya. Wal fa'rah, fa'rah itu apa? Fa'rah itu tikus. Ada yang tenang tikus? Ada. Tidak boleh. Masih koma, belum selesai ini. Illa, kecuali idza kana yantafi'u biha, kalau ada manfaatnya. Itu belum titik ya, jangan langsung diserang dulu. Jadi jual beli hasyarat serangga kalau ada manfaatnya boleh. Ini harus bertanya kepada peternak jangkrik, manfaatnya apa Pak? Pakan burung. Pakan burung saya rasa itu hanya hobi bapak-bapak ya. Ibu wonten boten? Wonten sing bapake ternak teng griya manuk kathah banget. Wonten terganggu boten? Jane arep curhat. Jane arep curhat terganggu. Ganti berkurang belanjane nggo tuku jangkrik. Dasar jangkrik. Ah, itu jual belinya bagaimana? Boleh selama dapat dimanfaatkan. Jual beli kucing, manfaatnya apa? Manfaatnya seneng. Untuk menumbuhkan ini, kalau ada orang pencinta kucing itu nanti akan banyak dalilnya. Kucing itu untuk menumbuhkan rasa cinta kasih empati kepada anak-anak gitu ya. Itu manfaatnya, enak banget. Ngomongnya enak berdalil. Tapi Nabi Muhammad pernah mengatakan tidak boleh jual beli kucing. Ada nasnya begitu ya. Jual belinya kalau hibah diberikan, ya alhamdulillah, berarti jual beli yang tidak boleh. Tetapi kalau ada sabdanya itu kan acuannya. Tapi kalau memeliharanya boleh. Boleh. Al-hirrah begitu ya. Kucing boleh dipelihara tapi diperjualbelikan ya karena ada sabdanya itu ya. Bagaimana lagi? Manfaatnya apa kan begitu? Bisa disembelih nggak kucing? Siapa yang mau makan? Orang wani, orang kolu. Kemudian tikus ini juga sama. Kalau tikus, yang pemelihara tikus untuk apa tikus ini? Kan untuk ngasih makan ular paling ya. Untuk memberi makan ular. Ular ada yang melihara, kebun binatang yang melihara. Ya harganya mahal tikus itu, terutama tikus yang putih itu mahal. Kenapa? Karena memang pangsa pasarnya hanya orang-orang tertentu yang punya kebun binatang. Berarti di sini yang ada ular daerah mana? Ya kebun binatangnya, yang ada kebun binatangnya berarti. Itu yang akan membeli fa'rah tadi. Taib. Baik, ini waktu sudah lumayan, nanti ada pertanyaan biasanya banyak sekali. Kita stop, tunggu sampai di sini. Ini baru saya baca mukadimahnya, sangat panjang ke belakang, termasuk banyak sekali ini penjelasannya. Bermanfaat, kata-kata manfaat itu sangat dalam penjelasannya, tapi
kita lihat ada pertanyaan berapa, nanti kita jawab sewaktu yang ada. Jika memang waktu dan memang bisa dijawab dengan detail, maka kita jawab. Jika tidak, kita tangguhkan sampai pertemuan yang akan datang. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ustaz Salam atas yang disampaikan. Dengan saya ada lain, mohon Bapak Bu, ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas dari penjelasan Ustaz. Oke. Termasuk berarti jual beli anjing. Boleh tidak? Tidak boleh, najis begitu ya. Enggak nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi yang mau saya tanyakan adalah bagaimana hukumnya kalau misalkan kita punya sapi, kemudian sapi kita mati, daripada kita kubur, kita manfaatkan dagingnya untuk dikasih makan kepada ikan. Misalnya kita punya tambak kayak gitu ya, punya peliharaan ikan yang sangat banyak misalkan daging itu kita olah, kita masak atau kita bakar atau apa, cincang, kemudian kita kasihkan kepada ikan-ikan yang kita miliki. Apakah itu termasuk dalam kategori memanfaatkan bangkai? Apakah itu dihalalkan atau diharamkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak sinten? Ustadz Andik ya. Ustadz Andik tadi datangnya memang saya lihat agak terakhir nih. Tadi ada penjelasan di awal, kita berikan contoh peternak ayam. Ayamnya mati 1, 2, 10, setiap minggu ada yang mati itu. Nanti ada yang datang peternak lele, itu diminta dijual gitu ya. Boleh, boleh. Dengan sabda sunnah fi'liyah Nabi Muhammad dari hadis peristiwa Maimunah tadi. Jadi sapi itu kan mati gede banget, dipotong-potong, dimasak, kemudian diberikan lele, atau bukan hanya lele. Punya anjing penjaga tidak? Anjing sampai 30. Saya itu pernah punya pengalaman, saya asli Tegal, di Tegal itu pedesaan ya. Di daerah Pangkah itu memang di Pangkah sana ada penjual jasanya itu tidak umum. Dia itu sekelompok begitu ya, pemuda, dia memelihara anjing sampai dengan 30. Saya karena merasakan langsung di jalan begitu, tiba-tiba langsung dari sawah datang anjing 30, Bu. 30 banyak sekali. Saya berdiam diri saja. Yang takut istri langsung diem gitu ya, biasa ya, karena memang kaget begitu ya. Saya diam, kemudian dia lewat. Setelah lewat saya tanya ke pemiliknya, berapa jumlahnya? 30-an Pak. Buat apa? Ya kalau ada yang menyewa, kemudian mau menjaga kebunnya agar tidak dimakan babi, celeng, karena masih banyak celeng, atau maling juga. Maling kan kayak celeng juga sama. Itu kita jaga, nanti ada jasa setelah itu. Itu kan anjing butuh makan. Yang tidak boleh itu kan anjing kalau rumahan. Tapi kalau di luar dibolehkan. Menjaga itu kan fungsinya yantafi'u bihi, bisa dimanfaatkan. Jadi anjing, jual beli anjing boleh kalau dimanfaatkan untuk perkebunan dan lain sebagainya. Memang itu tugas dia, seperti itu, dilatih untuk menjaga. Itu tujuannya. Anjing yang semakin terlatih semakin mahal.
Itu naluri anjing memang menjaga, tapi manusia sekarang melatih anjing untuk dijinakkan dan dicium-cium. Nah, itu sudah tidak masuk konteks awal kali penciptaan anjing. Tujuannya memang itu, punya taring untuk gigit, bukan untuk menjilat-jilat, bukan. Bukan. Nah, itu jual beli anjing tadi ya, dan bisa dikasih makan ke anjing juga, bisa. Jadi makatan jawabannya cukup jelas ya, karena memang pertanyaannya itu. Monggo Ibu, ada pertanyaan lagi? Ternak anjing, karena dia memang mencari pasar yang untuk bisa memanfaatkan ya. Tapi begini ya, kepolisian itu membutuhkan anjing-anjing terlatih, bisa mencium bau ekstasi, apapun bau dilatih. Itu harganya mahal. Anjing, betul. Itu kan mimma yantafi'u bihi, bisa dimanfaatkan. Di sini nanti kita jelaskan Bu ya. Ini kan masih baru judulnya. Termasuk di sini ya saya bacakan. Wa yajuzu bai nahl wa bai fahad wal asad. Asad itu kan berarti macan ya, jual beli macan. Wa mimma yaslih lisaid, yang mana dapat dimanfaatkan untuk berburu. Ini kan konteksnya memang teks lama. Dulu berburu menggunakan binatang-binatang. Wa yajuzu bai itu sama. Intinya bisa dimanfaatkan untuk perburuan dan untuk penjagaan, maka boleh jual belinya, jual beli. Nah, sebelum proses jual beli ada pemeliharaan. Leres nggih? Miara mbok suruh didol. Miara makani. Kan begitu, memberi makan tadi. Dengan bangkai sapi yang mati, kambing yang mati boleh. Maka harganya pun menjadi halal harganya. Termasuk ternak anjing, tapi dia anjingnya yang anjing-anjing pelacak tadi. Dia konsumennya bukan orang biasa, konsumennya kepolisian seluruh negara. Ada yang seperti itu. Kepolisian seluruh negara konsumen dia. Kenapa? Karena dia pelatih. Maka ada sekolahnya pelatih anjing. Yang penting dia harus menjaga kenajisan tadi. Ada pakaian khusus yang dia kulit tebal yang tidak bisa terkena gigitan anjing dan liur pun tidak masuk. Dia harus mengerti hukum-hukum syar'i, dan itu yang tidak dilakukan oleh kita umat Islam. Padahal ada manfaat anjing di sana. Bukan hanya kita berbicara anjing rumahan, tapi anjing penjaga, menjaga keamanan. Kan itu kewajiban kepolisian. Kewajiban kita juga. Jadi boleh untuk haji yang menjadi halal selama dia memang diperjualbelikan untuk manfaatnya, yaitu keamanan tadi, penjagaan. Boleh? Boleh. Memang ada niatan miara anjing Bu untuk umroh dan haji. Makatan J termasuk ini juga saya bacakan di awal. Wa yajuzu bai babagha atau burung beo, tawus, merak. Itu kan bukan diperjualbelikan atas kiloan dagingnya. Beo mahal bukan karena dagingnya banyak, leres nggih? Atau burung yang bapak-bapak pada beli itu mahal. Karena ada yang menanyakan manfaatnya apa jual beli burung. Mahal harganya. Kalau yang tidak diperbolehkan memang konteks nanti ketika ada perjudian, ketika perlombaan itu kan beda masalah. Tapi kalau dia dimanfaatkan karena suaranya, itu boleh. Untuk keindahan rumah. Atau tawus, merak dimanfaatkan karena keindahan bulunya, bukan untuk dimakan. Jadi jangan sampai kita melihat binatang itu lagi-lagi hanya di hidangan piring saja. Ayam enak dagingnya, kemudian burung enak dagingnya, tidak semua untuk dimakan, kan begitu. Jadi jual beli pun kenapa menjadi mahal burung-burung, ada manfaatnya apa? Ini syarat yang kedua, manfaat. Atanji?
Saya rasa itu insyaallah wa biidznillah, segala pertanyaan disimpan untuk pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara.